Shalom, selamat datang di program SPY. Selamat pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY. Selamat pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
Kita semua percaya, walaupun ada 1000 jalan menuju Roma, namun hanya ada satu jalan menuju keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan ketika saudara sudah mengetahui jalan yang benar tersebut, yakin dan percayalah saudara, kemanapun saudara pergi, ada Tuhan Yesus yang selalu menuntun dan membimbing saudara. Jadi, apabila saudara sedang melewati jalan yang sepertinya berujung kepada jalan buntu, ada Tuhan yang dapat mengubahkannya menjadi jalan yang terbuka. Haleluya. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku.
Zakaria 1. Dalam bulan ke-8, pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Yahwe kepada Nabi Zakaria, anak Berekhaya, anak Ido, dengan mengatakan, Yahwe sangat murka terhadap leluhurmu. Maka engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah Yahwe Zebaot, Yahwe semesta alam berfirman. Berbaliklah kepadaku, firman Yahwe Zebaot, Yahwe semesta alam, maka aku akan berbalik kepadamu. Firman Yahwe Zebaot, Yahwe semesta alam. Janganlah kamu seperti leluhurmu, yang oleh para nabi terdahulu telah disampaikan berita dengan berkata, beginilah Yahwe Zebaot, Yahwe semesta alam berfirman. Sekarang berbaliklah dari jalan-jalanmu dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mendengarkan dan tidak memperhatikan kepadaku. Firman Yahwe. Di manakah para leluhurmu dan para nabi itu? Apakah mereka hidup selama-lamanya? Sesungguhnya firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah semuanya itu telah sampai kepada leluhurmu? Tetapi mereka berpaling dan berkata, seperti yang telah direncanakan oleh Yahwe Zebaot, Yahwe semesta alam untuk dilakukan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan-perbuatan kita, begitulah dilakukannya terhadap kita. Pada hari ke-24, bulan ke-11, yaitu bulan Shebat, dalam tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Yahwe kepada Nabi Zakaria, anak Berekhaya, anak Ido, dengan mengatakan, malam itu aku melihat, tampaklah seseorang yang menunggang kuda merah, dan ia berhenti di antara pohon-pohon kemenyan yang berada di lembah. Dan di belakangnya ada kuda-kuda merah berbintik kemerahan dan putih. Kemudian aku berkata, ya Tuanku, apakah artinya ini? Lalu malaikat yang sedang berbicara denganku itu mengatakan, aku akan memperlihatkan kepadamu apa artinya ini. Lalu orang yang berhenti di antara pohon-pohon kemenyan itu menjawab dengan mengatakan, inilah mereka yang telah diutus Yahwe untuk berjalan mengelilingi bumi. Lalu mereka menjawab malaikat Yahwe yang berhenti di antara pohon-pohon kemenyan itu dengan mengatakan, kami telah berjalan mengelilingi bumi, dan tampaklah seluruh bumi tenang dan damai. Kemudian malaikat Yahwe itu menjawab dengan mengatakan, ya Yahwe Zebaot, Yahwe semesta alam, sampai kapankah engkau tidak berbelas kasihan kepada Yerusalem dan kepada kota-kota Yehuda yang telah engkau murkai selama 70 tahun ini? Yahwe menjawab malaikat yang berbicara denganku itu dengan kata-kata yang baik dan penuh penghiburan. Lalu malaikat yang berbicara denganku itu berkata, berserulah, beginilah Yahwe Zebaot, Yahwe semesta alam berfirman, aku cemburu kepada Yerusalem dan kepada Sion dengan kecemburuan yang besar. Aku marah dengan murka yang besar terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Sebab ketika aku menahan amarahku, mereka membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu, beginilah Yahwe berfirman, aku telah kembali ke Yerusalem dengan belas kasihan. Baitku akan dibangun, firman Yahwe Zebaot, Yahwe semesta alam, dan tali pembatas akan direntangkan atas Yerusalem. Serukanlah lagi, beginilah Yahwe Zebaot, Yahwe semesta alam berfirman. Lagi pula, kota-kotaku akan berlimpah-limpah dengan kebaikan, dan Yahwe masih akan menghibur Sion dan memilih Yerusalem. Lalu aku mengarahkan pandanganku untuk melihat, dan tampaklah 4 tanduk. Aku berkata kepada malaikat yang berbicara denganku, apakah artinya ini? Dia berkata kepadaku, ini adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Yahwe memperlihatkan kepadaku 4 orang perajin. Aku berkata, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Lalu dia menjawab dengan mengatakan, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun yang mengangkat kepalanya. Namun, mereka ini datang untuk mengganggu Yehuda,
dan untuk melemparkan tanduk-tanduk bangsa-bangsa asing yang terangkat melawan negeri Yehuda untuk menyerahkannya. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan, saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita, hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.